Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini eh, kita belajar lagi ya. Bertemu lagi di kelas Talent Science SD Mumtaz 1 dan 2 Sidoarjo. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang gerak benda. Kalau pertemuan lalu kan kita sudah praktikum. Nah, sekarang kita masuk materi, yaitu tentang gerak benda. Sebelum paham tentang definisi gerak benda, saya akan kasih contoh dulu. Ini ada sebuah mobil. Oke. Nah, sebuah mobil ini ada di titik A. Kemudian, mobil ini bergerak ke titik B. Nah, dari titik A kemudian dia berhenti di titik B. Ternyata mobil ini sudah melakukan yang namanya gerak. Dari titik A dia ke titik B. Maka dari fenomena ini gerak didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Ya, posisi awalnya tadi yang A, kemudian posisi akhirnya yang B. Maka mobil ini sudah melakukan yang namanya gerak, yaitu perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Itu adalah gerak. Nah, gerak ini ternyata bisa dibedakan menjadi atau bisa dibedakan berdasarkan lintasannya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, jadi dibedakan menjadi dua berdasarkan lintasan, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, gerak lurus ini adalah gerak yang bendanya itu lintasannya berupa garis lurus. Seperti mobil tadi, itu termasuk yang gerak lurus. Kemudian apabila gerak melingkar, itu adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lengkung atau melingkar. Nah, di sini ada beberapa contoh. Contoh gerak lurus ini adalah gerak jatuhnya buah kelapa. Nah, jadi buah kelapa ini jatuh ke bawah, itu merupakan contoh dari gerak lurus. Kemudian contoh gerak lurus yang lainnya adalah gerak jalannya sinar lampu senter. Kalau kita nyalakan lampu senter, nah cahayanya itu merambat lurus, tidak melingkar. Lalu bagaimana contoh yang gerak berdasarkan lintasan yang melingkar? Ini. Nah, ini kalau kalian pernah ke pasar malam atau kemana, ini ada semacam komedi putar. Ini termasuk yang gerak lintasannya itu melingkar. Selain itu ada juga ini. Nah, tembakan apa ini? Meriam. Nah, di sini bolanya ini pada saat ditembakkan ternyata membentuk garis lengkung. Nah, membentuk garis lengkung ini juga termasuk yang contoh gerak melingkar seperti itu. Nah, kemudian gerak benda itu ternyata juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor. Yang pertama, ukuran dan berat benda. Yang kedua, ada bentuk benda. Dan yang ketiga, ada permukaan benda. Jadi, selain gerak itu dibedakan menjadi beberapa lintasan, nah, gerak benda ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ukuran dan berat benda. Kedua, bentuk benda, dan ketiga, permukaan benda. Oke, kita bahas dulu yang pertama, ukuran dan berat benda. Ukuran dan berat benda ini ada yang bendanya kecil dan ringan. Apabila benda kecil dan ringan, maka benda ini akan mudah bergerak dan geraknya cepat. Seperti itu. Kalau bendanya besar dan berat, maka benda ini akan sulit bergerak dan geraknya lambat, tidak secepat benda yang kecil dan ringan. Nah, ini adalah pengaruh ukuran dan berat benda terhadap gerakannya. Contohnya, nah ini ada kursi plastik. Ya, kursi plastik ya. Kalau di kehidupan nyata pasti kalian pernah melihat kursi ini. Nah, ini karena dia terbuat dari plastik, maka bendanya ini ringan, sehingga apabila kita dorong, maka mudah bergerak. Kemudian, ini ada
lemari kayu. Nah, lemari kayu ini sudah besar, padat, maka benda ini berat dan apabila kita dorong akan sulit bergerak, susah karena bendanya berat, seperti itu. Kemudian, selain ukuran dan berat benda, faktor yang mempengaruhinya tadi ada bentuk benda. Nah, bentuk benda ini apabila dia bulat lingkaran, maka dia akan mudah bergerak dan geraknya cepat. Tapi apabila dia geraknya kotak dan segitiga, ya, maka dia akan sulit bergerak dan geraknya lambat. Nah, maksudnya seperti apa itu contohnya? Contoh dari bentuk benda ini. Nah, coba kita lihat, ini kan ada mobil. Mobil ini kan bannya bentuknya bulat. Maka apabila dijalankan, ini akan mudah bergerak karena bentuk ban yang bundar. Gerakan mobil akan cepat bergerak. Nah, tapi apabila bentuk ban mobil ini segitiga atau kotak, maka akan sulit bergeraknya mobil ini. Seperti itu. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang kedua yaitu bentuk benda. Selain itu, pengaruh bentuk benda terhadap gerakannya ini juga dipengaruhi oleh permukaannya tadi. Ya, permukaannya. Nah, apabila dia permukaannya halus, maka benda ini akan mudah bergerak dan geraknya cepat. Tapi apabila permukaannya kasar, maka akan sulit bergerak dan geraknya lambat. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada dua kotak. Dua kotak ini yang satu permukaannya halus dan yang satu permukaannya kasar. Nah, apabila dia dijalankan atau didorong ke bawah, maka kotak yang punya alasnya lebih halus itu akan mudah bergerak atau duluan daripada kotak yang kasar. Seperti itu. Nah, benda yang permukaannya halus bergerak lebih cepat. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang gerak benda. Oke. Selanjutnya, supaya lebih memahami tentang gerak benda, alangkah lebih baiknya Ananda semua latihan mengisi beberapa soal tentang gerak benda yang sudah Ibu share di grup science. Oke. Ibu tunggu nanti soalnya itu tidak usah ditulis, langsung saja jawabannya ya. Oke. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Semoga bermanfaat ilmu hari ini. Tetap jaga kesehatan selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.